魔するな。俺は後世と一緒に戦うんだ。Kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang hal menarik dari Ultraman Omega episode ke-23. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau seorang hero tiba-tiba sadar kalau dirinya mungkin bukan manusia seperti yang dia kira? Dan yang lebih parah, sisi lain dari dirinya justru jadi ancaman besar nih. Di episode 23 ini semuanya mulai kebuka. Bukan cuma soal musuh, tapi soal siapa sebenarnya Sorato dan kenapa semua ini bisa terjadi. Di video ini kita bakal bahas kenapa episode ini jadi salah satu titik paling penting di Ultraman Omega. Akhirnya Sorato dipaksa menghadapi kenyataan tentang dirinya sendiri. Versi lain dari dirinya muncul dan membuka masa lalu yang selama ini hilang. Gak bisa dibilang episode ini adalah episode di mana ingatan Sorato itu kembali seutuhnya. Kan Sorato punya ingatan masa lalu kan. Nah, ingatan itu kembali lagi dan membuat ada dua orang di dalam satu tubuh. Kalau di series Kamen Rider itu seperti Sento sama Katsuragi lah ya. Nah, ini tuh ya membuat Sorato itu hilang ya, sifatnya atau apanya itu hilang dan kembali menjadi dirinya yang menjadi Space Gazer lah ya. Ini bukan twist biasa ya yang cuma bikin kaget sesaat. Ini benar-benar mengubah arah cerita. Dari sini kita mulai sadar kalau Sorato memang bukan manusia biasa sejak awal. Semua yang terjadi sebelumnya sekarang terasa punya makna baru. Perubahan ini langsung mempengaruhi cara Sorato bertindak. Dia tidak lagi hanya bereaksi saat ada ancaman. Sekarang dia mulai mengambil keputusan berdasarkan siapa dirinya sebenarnya. Ini membuat karakternya terasa lebih dalam dan punya arah yang jelas. Episode ini tidak hanya berisi aksi, tapi juga konflik batin yang jauh lebih kuat. Sorato harus menghadapi sisi gelap dalam dirinya sendiri. Bukan sekedar memilih benar atau salah, tapi menerima kenyataan bahwa ada bagian dari dirinya yang tidak bisa dia tolak. Dua versi dirinya terasa seperti dua kepribadian yang saling bertarung dan terus tarik-menarik. Hal ini membuat cerita jadi lebih tegang tanpa harus selalu menampilkan pertarungan besar. Kita sebagai penonton diajak masuk ke pikiran Sorato, dan setiap keputusan yang dia ambil sekarang terasa berat serta penuh resiko. Inilah yang membuat karakter Sorato terasa berbeda dari hero biasa. Di sisi lain, kondisi dunia juga semakin tidak terkendali. Efek awakening mulai menyebar kemana-mana, membuat tempat yang sebelumnya aman sekarang tidak lagi bisa diandalkan. Kaiju muncul lebih sering, lebih liar, dan semakin sulit dikendalikan. Sampai akhirnya manusia mulai kehilangan kontrol atas situasi. Kondisi ini membuat semuanya terasa mendesak karena tidak ada waktu untuk rencana panjang. Setiap keputusan harus diambil dengan cepat dan dampaknya langsung terasa. Situasi ini juga mulai membuka kemungkinan konflik baru, bahkan antara manusia dan Ultraman itu sendiri. Yang membuat episode ini berbeda adalah pertarungannya bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal bertahan hidup. Di sini Kose dan lainnya harus berpikir cepat dalam situasi yang terus berubah.
dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Karena kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal nih. Hal ini membuat setiap scene terasa jauh lebih tegang. Kita nih tidak bisa menebak siapa yang akan selamat. Dan pendekatan ini membuat pertarungan terasa lebih realistis serta tidak mengikuti pola klise yang biasanya terjadi. Ya, kalau kalian udah nonton, pasti udah nonton lah ya. Karena ini udah tamat Januari lalu ya. Pastinya kalian udah nonton ya. Dan kita sekarang berfokus pada Theo ya. Theo T-nya apa? Ultraman Theo. Hai. Dari segi suasana, episode ini terasa lebih dingin dan berat dibandingkan episode sebelumnya. Banyak momen yang memberikan tekanan emosional, di mana Kose dan lainnya termasuk mungkin Sorato harus membuat keputusan sulit dan tidak semuanya berakhir dengan baik. Hal ini membuat cerita terasa lebih matang karena tidak hanya fokus pada aksi, tapi juga pada dampak dari setiap pilihannya. Kita tidak hanya melihat pertarungan, tapi juga harus menghadapi konsekuensi yang muncul setelahnya. Episode ini menjadi titik penting karena semua elemen mulai menyatu dengan kuat. Identitas Sorato, konflik batin, dunia yang semakin kacau, hingga pertarungan yang berubah menjadi survival. Semuanya saling menguatkan dan membentuk arah cerita yang lebih serius. Cerita tidak lagi hanya fokus pada aksi, tapi juga pada pilihan dan dampaknya. Dan dari sini terlihat jelas kalau alurnya sedang menuju klimaks yang lebih besar lagi. Yaitu adalah kesimpulanku dari hal menarik episode 23 Ultraman Omega. Menurutku, setelah aku bahas episodenya dan membahas ini, banyak hal yang terjadi ya. Dari survival ekstrim lah, emosi gelapnya Sorato, serta identitas Sorato yang mempunyai dua kepribadian. Ini wajar aja ya, karena Sorato itu digambarkan sebagai alien yang lupa ingatan. Seperti di seriesnya Bullet lah ya, mirip-mirip lah ya. Sento yang dihilangkan ingatannya sama Evolve itu kan menjadi titik balik cerita ya. Di series Omega pun sama, cuma Omega itu baliknya itu 3 episode saja ya, ataupun 1 episode saja. Di ending episode 24 itu kan sudah kembali tuh kepribadiannya Sorato di dalam tubuh Omega. Kalau Sento itu kalau nggak salah ya, itu 2 episode ataupun 3 episode yang debutnya Genius lah ya, itu panjang. Tapi bedanya di Omega ini cuma diceritakan itu 1 episode saja ya, kalau nggak salah juga. Menurut arek-arek, Sorato akan bisa menerima semua kebenaran ini atau justru semakin tenggelam dalam sisi kegelapan? Tulis pendapat arek-arek setelah menonton episode 23 kemarin di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.